Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan subtema menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai Pancasila itu? Jadi, nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana mencerminkan tingkah laku kehidupan bangsa Indonesia. Segala bentuk keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5 loh. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana loh. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian nih contoh-contoh nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Kita urut ya. Yang pertama, sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu dengan mempercayai keberadaan Tuhan. Dengan cara apa sih kita harus mempercayai keberadaan Tuhan? Yaitu dengan cara rajin beribadah, dengan cara berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama, tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah, dan juga tidak memaksakan kehendak seseorang untuk masuk dan atau memeluk agama tertentu. Oh iya, ada hal yang gak kalah penting loh. Jadi, di sila pertama, hal yang paling penting juga kita harus menghormati dan menghargai keberadaan agama yang lain. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu seperti membantu korban bencana alam, kemudian memberi santunan kepada orang-orang yang kurang mampu, atau kita memberi santunan kepada yatim dan piatu ataupun duafa. Serta kita harus peduli terhadap penderitaan orang lain. Jadi kita harus peduli ya teman-teman. Kalau misalkan ada teman atau saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, kita harus saling peduli, kita harus saling menolong. Oke, aku lanjut ya. Contoh penerapan nilai-nilai kehidupan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yaitu contohnya melindungi sumber daya. Lalu ada juga kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Serta kita harus bangga nih menggunakan bahasa sehari-hari yang baik dan benar tapi ya, menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita tidak boleh memusuhi suku tertentu. Jadi kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi walaupun berbeda sukunya. Lalu kita harus mengikuti upacara hari-hari besar seperti upacara Hari Sumpah Pemuda, upacara peringatan 17 Agustus, atau upacara Hari Pahlawan, atau hari-hari besar lainnya. Juga kita harus menghargai bahasa dan kebudayaan daerah lain, karena kita ini kan punya julukan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu jua. Oh iya, ada lagi nih contoh yang gak kalah penting. Jadi, kita harus bisa menjaga persahabatan dengan semua teman. Jadi kita tidak boleh ya memilih-milih teman. Bertemanlah dengan siapa. Lalu, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya yang pertama nih, kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, kita harus menghormati keputusan rapat. Apapun hasilnya, mau itu sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus tetap menghormatinya ya. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Kita boleh kok untuk menyuarakan pendapat kita saat bermusyawarah, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Lalu, kita harus ikut serta dalam pemilihan umum. Contohnya itu kita harus ikut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, lembaga-lembaga negara, dan dari hal yang kecil juga kita harus ikut serta dalam pemilihan seperti pemilihan RT, pemilihan RW, kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Lalu, kita tidak boleh melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain. Contohnya, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh melarang orang lain untuk menyuarakan pendapat, dan tidak boleh melarang orang lain untuk bersekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, aku akan kasih kalian contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita harus bertindak adil terhadap sesama. Yang kedua, kita harus menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Mau itu menurut kita bagus atau tidak bagus, kita harus tetap menghargainya ya teman-teman. Lalu, contoh penerapan sila kelima yaitu suka bekerja keras, tekun dalam bekerja, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, gotong royong membangun jalan, membersihkan jembatan, sungai, dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah pentingnya nih adik-adik, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan diri kita. Contohnya, ada teman kita yang jatuh dari sepeda, kita harus menolongnya. Jadi kita harus membangunkan sepedanya dan kita harus membantu mengobati lukanya. Dan yang terakhir, kita harus membela teman kita yang dibully baik di sekolah, di masyarakat umum, atau di tempat manapun. Jadi, kita harus menegakkan keadilan ya adik-adik semua. Nah, sekian materi pembelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya, aku mohon maaf ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you next time.